padahal fokus dari awal tuh adalah masalah perang harga ini gitu loh. Kenapa sih kita sebagai yang jual kok harus jualan mahal, ongkirnya mahal gitu. Tapi kalau yang dari luar harganya murah, nggak ada minimal order, bisa beli satu, nggak pakai pajak, ongkirnya murah, free ongkir pula. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Episode podcast kali ini kita kedatangan seorang ibu yang juga seorang entrepreneur, namanya Vinda Febriana, dengan online shopnya namanya Vindika. Dan di sekarang ini dia juga aktif membantu ibu-ibu, para mami, untuk membuat kerajinan tangan ya, handicraft ya. Iya betul, sama jualan online. Sama jualan online juga. Apa kabar Vinda? Baik-baik Andri, gimana Andri? Ya, baik juga. Nah, Vinda ini, kalau kalian lihat di Instagramnya dia ini aktif sekali loh untuk membantu, tadi seperti yang kita bicarakan di awal, membantu para ibu-ibu juga, khususnya para mami, untuk jualan online, juga untuk membuat kerajinan tangan. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan begini loh, Vinda ini memang jualan online dari kapan sih? Kalau benar-benar start dulu ngerintisnya 2011. 2011, oh lumayan lama juga ya Ya. berarti ya 2011. Hmm. Itu memang Tapi baru punya e-commerce 2015. zaman-zamannya marketplace udah mulai ini ya, banyak bertaburan di mana-mana ya. Baru belum kayaknya belum. Oh, Kalau marketplace-nya belum rame sih. Ini memang awalnya jualan apa? Emang jualan handicraft atau apa sih jualannya? Ya, jadi awalnya jualan handicraft, handmade gitu, terus banyak yang tanya bahannya gitu. Jual bahannya enggak gitu, akhirnya jualan bahannya gitu. Jadi mulai 2011 itu sampai 2015 tuh awalnya jualan bahan souvenir. Jadi orang-orang yang mau nikah gitu bikin souvenir, tanya bahannya ada enggak gitu. Terus aku cariin, terus aku jualin gitu. Tapi sejak 2015 itu lebih ke bahan aksesoris gitu. Kan memang beda ya bahan souvenir sama aksesoris gitu. Jadi sejak 2015 itu jualan bahan aksesoris sampai 2018. Itu 2018 mulai bangun komunitas gitu. Namanya Momi Kreatif. Momi Kreatif. Kenapa aku bikin komunitas? Karena kan kalau aku jualan bahan, banyak orang yang nggak tahu bahan ini tuh buat apa sih gitu. Jadi kan nggak aware gitu. Otomatis kan aku harus ngajarin mereka gimana caranya bahan ini biar jadi sesuatu, biar terus bisa dijual gitu. Nah, ternyata di komunitas itu setelah aku ajarin cara bikinnya, mereka bingung cara jualnya kayak gimana gitu. Akhirnya aku ajarin juga cara jualannya gitu. Itu komunitasnya berapa orang itu? Totalnya sih 3.000-an sih. 3.000-an. Tapi sekalian sama reseller juga. Karena kan aku jualan bahan tadi itu mereka bikin, terus crafterku juga bikin, terus kita jual do it yourself-nya gitu. Jadi uh, mereka yang nggak apa ya, cuman pengen simple, nggak kepengen mikir susah-susah, beli do it yourself-nya, terus mereka jual gitu. Kalian bisa jadi reseller juga. Jadi sebenarnya komunitas itu pun sebenarnya juga membantu penjualan lu juga sebenarnya kan. Jadi gimana tuh? So far mereka tanggapannya gimana tuh? Dengan 3.000 orang itu kan memaintain 3.000 orang susah loh. 3.000 orang. Iya, nah so far sih pokoknya semuanya dari awal clear sih, apa-apa yang bisa di-share di situ, kayak share karya atau apa gitu, oke. Tapi kalau misalnya nge-share jualannya yang misalnya kompetitor atau apa gitu difilter gitu. Jadi nggak apa ya, biar terjaga gitulah. Kan takutnya nanti di dalam situ juga nanti perang harga atau kayak gimana gitu. Jadi kalau mau share
boleh online shop lain misalnya, tapi paling enggak di harganya jangan dikasihkan tahu kayak gitu-gitu sih. Gitu. Jadi kadang karya-karya sih kebanyakan yang di-share karya kalau habis bikin gitu. Tapi untuk sekarang kebanyakan aku ngajarin cara jualannya sih. Jadi awalnya dulu bikin craft, sekarang ngajarin jualannya, cara jualannya. Nah, kalau memang cara jualan kebanyakan apa tuh? Di Instagram kah atau mungkin di marketplace kah? Instagram. Oh, kebanyakan di Instagram. Di marketplace juga Mm-mm. tapi. Enggak, aku enggak ngajarin jualan di marketplace. Soalnya aku sendiri 99% penjualanku dari websiteku vindika.com itu. Jadi Oh, aku oke. nggak ada pengalaman jualan yang kayak gimana-gimana gitu di marketplace. Memang ada penjualan di marketplace, tapi ya itu cuma 1%. Jadi aku nggak punya trik-trik atau apa gitu, nggak ada sih. Kalau di marketplace benar-benar cuma ngupload gitu. Jadi kalau aku selama ini nggak pernah ngajarin mereka itu. Tapi kalau mau jualan di sana, monggo gitu, boleh. Pokoknya kalau aku syaratnya adalah harga harus sama dengan pusat gitu. Jadi nggak boleh ada yang jual lebih murah bahkan 1 sen pun gitu. Nah itu Jadi gimana? lebih ke jaga harga pasar. Itu gimana ngejaga harganya itu? Karena gini loh, kadang-kadang kan kita mengontrol harga itu kan agak susah nih. Ini misalnya nih ya, apalagi di dunia yang digital sekarang ya, yang orang jualan online tuh udah di mana-mana ya. Barangnya sama, si A misalnya jual harga sekian. Besokannya ada lagi si B jual barang yang sama, tapi harganya mungkin lebih murah, let's say 500 atau 1.000 rupiah lah. Nah, nanti besokannya bisa juga si C juga jual barang yang sama dengan harga yang jauh lebih murah lagi. Nah, tapi itu kan kita susah mengontrolnya ya. Karena kan ya hak mereka juga, apakah memang mereka mau main di margin tipis kah, terserah mereka juga gitu loh kalau mereka memang merasa bisa ya. Tapi perang harga, banting-bantingan harga itu gimana cara buat mengontrol supaya mereka nggak ikut-ikutan jual harga lebih murah ya? Nah, kalau aku edukasi sih dari awal memang ya. Jadi pertama aku siapin semua fotonya sama videonya. Terus semuanya aku kasih brand, tapi bukan brand Vindika, tapi brandnya itu Moira Style. Jadi brand lain gitu. Moira Style tadi itu. Nah, semuanya wajib pakai brand itu di mana-mana. Nah, nanti kalau misalnya ada yang jual di bawah harga di tempatku, nanti tak tolong ada yang lapor gitu. Jadi mereka jadinya jualannya semuanya standar, kecuali kalau mereka mau bikin sendiri dengan bahan yang berbeda, bentuknya berbeda, bahannya beda, semuanya beda, dan fotonya pun mereka ngefoto sendiri, itu bisa pakai harganya mereka sendiri gitu. Jadi so far mereka nggak pernah perang harga yang sampai benar-benar head to head gitu, karena secara foto beda, semuanya beda, bahannya beda, bentuknya beda gitu. Jadi fair-fairan sih. Oh, kemarin aku jual ini harganya sekian, soalnya marketku sekian gitu. Jadi kayak misalnya di Vindika itu harganya minimal 40.000 untuk produk ini misalnya. Nah, tapi mereka karena marketnya end usernya itu low menengah ke bawah ya, yang laku di aku 20.000 Kak. Oh ya udah kakak bikin sendiri aja pakai bahan yang lebih murah gitu. Akhirnya dia bikin pakai apa yang aku ajarkan kan di kelasku, ada juga kan bikin-bikin bros, bando gitu. Jadi mereka belajarnya di aku, tapi bisa jadi mereka bikin sendiri dengan bahan yang lain yang lebih murah. Tuh. Jadi nggak ada perang harga. Oh, jadi kalau selama Vinda yang provide gambar dan desainnya segala macam, itu harga pokoknya udah di-set dari Vinda tuh ya, nggak boleh diotak-atik ya. Tapi kalau nanti Iya. misalnya mereka mau foto sendiri atau mau bikin desain sendiri, itu lain cerita ya. Oke, jadi ngejaga harganya begitu ya. Terus karena mereka nggak ada yang nyetok sendiri, jadi nggak ada potensi rugi kan. Akhirnya kan nggak banding-bandingan harga. Karena kalau nggak nyetok kan mereka nggak rugi, otomatis
walaupun mereka mau pakai foto sendiri, malah yang ada mereka jualnya lebih mahal, bukannya lebih murah. Tapi beda kalau misalnya mereka nyetok sendiri, misalnya ada minimum order 1.000 pieces gitu. Nah, gimana caranya mereka biar laku kalau enggak jual lebih murah gitu sih. Berarti Vida ini hebat ya. Dia tadi kan bilang jualannya kan kebanyakan malah 99% dari website sendiri. Berarti sebenarnya trafficnya udah bagus. Terus secara brandingnya juga udah oke dong. Jadi orang nyarinya langsung ke website sendiri dong. Udah nggak kan sekarang Karena orang kan aku banyak berburu ke marketplace karena ngincer itu kan promo-promo itu kan. Nah, jadi karena aku itu basicnya semua penjualan dari komunitas ya. Jadi otomatis orang masuk ke komunitasku dulu baru mereka beli gitu. Nah, Oh, sedangkan oke. di komunitasku reseller tadi itu kalau mau beli wajib melalui website biar dapat diskon. Diskonnya itu 10 sampai 40% gitu. Kalau lewat marketplace itu nggak dapat diskon. Aku bikin gitu. Jadi otomatis orang-orang ordernya di website semua. Jadi lu sendiri sudah menciptakan ekosistemnya. Jadinya Yes. semua lari ke website-nya. Ya, itu Mm-mm. cara yang pinter sih. Itu cara yang pinter sih. Iya. Jadinya orang akan larinya ke website yang lu bikin. Nah, gue penasaran dengan Kalau ini. yang Gimana? kalau yang di marketplace ada, tapi pasti Hmm. harganya jauh lebih mahal gitu. Kalau Hmm. aku sih gitu. Gitu Jadi ya. mereka buat untuk end user beli ke marketplace dan Hmm. nggak dapat diskon, paling mereka cuma dapat free ongkir gitu. Hmm. Kalau di resellerku kan semua diskon hanya berlaku jika order via website Hmm. gitu. Hmm. Nah, seperti ada yang gue tanyakan, nih gue penasaran nih dengan beberapa konten Instagram lu belakangan. Coba ya gue share screen ya. Nah, terutama yang ini nih. Nah, kalau yang dengerin podcast ini di audio, nggak ada tampilan di visualnya, bisa langsung ke Instagramnya Vinda, Adinda_Vinda. Atau ya lihat di YouTube Talk to Talk aja lah ya, kalau pengen lihat tampilannya. Nah, di sini ada konten judulnya begini, kecekik biaya admin gede, biar kita makin mahal, biar mereka bisa jualan sendiri, oleh Vinda Febriana. Nah, ini apa sih ini maksudnya ini kenapa nih ini what happening nih? Kenapa lu bikin konten seperti ini dan yang lihat yang ini yang like banyak banget loh dan yang komen juga ini salah Itu yang nge-share udah 30.000. iya dan kemarin juga e-commerce juga sempet ini kan ngepost di story-nya mereka kan. Ya, Nah, jadi ini what's happening sih? Ini kenapa nih? Kenapa bikin konten kayak begini sih? nah itu tadi karena kan basicku dari awal kan mulai 2011 itu kan aku memang semuanya bikin sendiri ya Hmm. produkku. Jadi Hmm. dan aku karena punya komunitas tadi 3.000 orang itu dan rata-rata mereka itu juga bikin-bikin sendiri gitu. Jadi otomatis aku sudah bersama mereka sekian tahun gitu loh. Jadi tahulah problemnya mereka gitu. Selama ini mereka itu setiap habis bikin-bikin itu pasti problemnya nggak ada yang beli karena dibilang mahal gitu. Karena kan handmade ya mahal. Terus habis itu mahalnya itu kalau memang dibandingin sama sesuatu hal yang mirip-mirip, oke lah ya gitu. Mereka ngebandinginnya rata-rata sama di marketplace gitu. Nah, kok jualan bros gitu aja 30.000 gitu di marketplace loh cuman 5.000, mereka pasti digituin gitu kan, banyak yang down gitu. Jadi kan aku kan yang salah satu yang nyemangatin mereka selalu setiap setiap beberapa tahun ini gitu loh, nggak usah didengerin kayak gitu ya, kita kan ini handmade kayak gitu. Aku coba edukasi bahwa handmade itu ya memang pakai tenaga, harusnya kita bisa menghargai diri sendiri. Aku seperti itu, tapi lama-lama edukasiku itu tetap kalah gitu loh. Banyak yang akhirnya menyerah, eh, akhirnya mereka nggak jualan lagi gitu. Banyak yang bahannya juga akhirnya mangkrak gitu. Nah,
Karena selama ini kadang-kadang itu kita udah bikin, sering kali sih kita udah bikin tren-trennya itu kita yang bikin, contohnya bros-bros gitu ya. Kita bikin bros itu harganya waktu itu standar 35 ribuan gitu, 35 ribu. Tapi pasti nggak bertahan lama, maksimal 1 bulan gitu loh. Setelahnya itu pasti langsung hancur harganya. Kita mau jual 30 ribu pasti langsung dibandingin gitu sama screenshotan yang lain, ini di sini harganya sekian gitu. Nah, sayangnya di marketplace banyak banget yang jual mirip-mirip sama punya kita gitu. Harganya jauh lebih murah, ya 10 ribu, 15 ribu. Bahkan kalau yang fungsinya sama tapi bahannya berbeda, ada yang benar-benar sampai 5 ribu gitu loh. Sedangkan orang awam kan yang penting yang dilihat kan fungsinya toh. Jadi uang sama-sama bros aja loh. Dibandingin kadang itu antara 30 sama yang 5 ribu itu tadi gitu loh. Sedangkan yang 5 ribu tadi itu beberapa itu memang aku lihat seller asing yang jual gitu. Nah, jadinya kan makin lama bertahun-tahun seperti itu. Nah, ya dari situ di sisi lain mereka kan beberapa orang kan jualan di situ. Sebentar. Nah, sedangkan konsumen kalau mau beli, kalau memang ada yang murah pasti lari yang murah dong gitu. Terus selain murah, kalau dari seller asing itu ongkirnya murah sekali, cuma 12 ribu gitu. Nah, sedangkan kita sebagai seller di Indonesia, dari orang Kalimantan mau beli ke Jawa, ongkirnya bisa 40-50 ribu. Tapi kalau beli ke sana langsung cuma 12 ribu gitu. Dan memang penjualan dari sana, mestinya dari seller-seller sana banyak yang penjualnya udah banyak, 1.000, 2.000 kayak gitu. Karena memang selain ongkirnya murah, ada free ongkir juga, terus sama nyampainya cepat gitu. Cepat tuh berapa hari? Aku pernah nyoba, tapi beli sih, kabel sih, jadi bukan beli aksesoris atau apa. Aku pernah nyoba beli kabel, cuma 5 hari nyampe. 5 hari nyampe ini dari mana nih? Dari China. Dari China. Oh, cepet ya. Berapa Makanya tadi? itu 12 ribu ongkirnya. 12 ribu. Masih ada Oh. free ongkir. Itu Gitu. murah sih. Jadi kan itulah kenapa masalahnya di situ, bahwa akhirnya orang konsumen lebih milih beli ke sana kan, karena produknya mirip-mirip, lebih murah, terus juga ongkirnya bisa cuma 12 ribu dan ada free ongkir. Sedangkan orang Jawa, orang luar pulau beli ke Jawa bisa 40-50 ribu. Terus harganya kan otomatis kita lebih mahal karena ya gimana pun juga kita ngambil ke China juga gitu. Beberapa produk yang maksudnya seller-seller seller kita banyak juga yang beli produk dari China, terus kan dijual. Nah, dijual di sini otomatis kan masih ada butuh margin gitu kan. Nah, kan berbanding kebalik kalau kita dikasih syarat-syarat admin gitu, biayanya sekian sekian sekian. Kalau mau ada yang mau free ongkir ke kamu harus dipotong berapa persen gitu. Nah, jadi kan sedangkan kan dari luar ke Indonesia masuknya gampang, terus murah. Kalau kita yang jual masih ditarik admin, jadi otomatis kan kita mau gak mau tetap lebih mahal dong daripada mereka gitu. Apalagi ongkirnya juga mahal. Itu sih akhirnya aku bikin konten itu. Itu kan juga yang sempat ini kan dipermasalahkan sama presiden kemarin kan? Iya, jadi karena banyak banget memang yang ya istilahnya
menghancurkan harga lah. Lebih concernku itu lebih karena mereka jualannya itu ecer, satu biji bisa, tapi harganya tuh grosir gitu loh. Seumpama kalau zaman dulu kita harus beli sesuatu yang murah kan ada minimum ordernya. Misalnya 50 kilo. Atau misalnya kalau beli ke China dulu ongkirnya 1 kilo 200.000. Sekarang cuma 12.000 gitu. Nah, otomatis kan menghancurkan harganya kita yang jualan di sini gitu. Mereka jualan murah, kita nggak bisa jualan murah karena ada biaya admin, ada ongkir gitu. Nah, Presiden kan merasakan juga mungkin banyak yang komplain ya, karena memang seller asingnya banyak banget, sedangkan kita kan UMKM banyak juga yang merasa gimana ya, kita tuh jualan harganya wajar, tapi banyak orang yang milih beli ke sana gitu loh. Nah, sedangkan mungkin Pak Presiden masih belum nggak bisa ngasih kebijakan karena kan itu pasti sesuatu hal yang nggak gampang gitu berhubungan sama negara orang gitu kan. Jadi Pak Jokowi cuman bilang benci produk asing cuman gitu. Karena ya gimana mungkin kalau mau ngadain kebijakan saat itu juga kan panjang masihan gitu loh, harus mungkin ya regulasi lah gitu. Gimana ya? Kalau bilang memang harganya lebih murah, otomatis buat orang-orang terutama yang lebih mementingkan ya yang mana lebih murah itu yaitu yang gue beli, mereka pasti akan nyari yang lebih murah. Itu udah hukumnya udah begitu, nggak bisa kita lawan. Itu tuh udah susah banget gitu loh. Apalagi kalau diberikan dengan option yang kurang lebih sama ya. Kayak tadi misalnya bros dua barang kurang lebih sama mirip, dan mereka biasanya orang-orang yang mementingkan harga ini nggak terlalu mentingin kualitas juga sih, value juga mereka nggak terlalu pentingin, yang penting ada lebih murah ya udah gue beli yang ini. Nah, jumlah orang yang kayak begini ini biasanya lebih banyak. Ya kan, setuju kan? Jumlah orang yang begini lebih banyak dibandingkan orang yang memang sadar atau aware dengan value ya. Mereka sadar ini value-nya ada di sini, oh ini handmade. Atau mungkin juga mereka menghargai orang yang dibalik yang bikin ini kerja gimana. Mereka mungkin akan lebih berani bayar lebih mahal. Ya tapi balik lagi jumlah orang kayak begini lebih sedikit dibandingin orang-orang yang lebih pentingin, yang penting gue dapat murah. Nah, tapi gimana ya? Ini kalau kayak begini caranya nih, ini sebenarnya nggak cuma di Indonesia doang sih, di negara-negara lain kan juga ngalamin hal yang sama kan. Mereka banyak banget diserbu produk-produk dari China, tapi ya nggak bisa nandingin lebih murahnya gimana, biar gimana pun. Kayak handphone aja, merek-merek kayak Xiaomi dan kawan-kawan itu, udahlah, mau biar gimana pun, tetap mereka bisa kasih harga murah dengan ya kualitas oke lah. Gue masih bisa bilang kualitas oke lah kalau kita mau ngomongin, kita mau nyari spek ya. Kalau kita mau nyari value atau mau nyari brand value ya itu ya jangan handphone mereka lah, cari handphone yang merek-merek yang emang flagship. Tapi ini gimana gitu solusinya kalau mau supaya menghadapi situasi ini gitu loh. Ini kan butuh apa ya, perbaikan dari banyak sektor. Ini kan nggak cuma satu sektor doang. What do you think about this? Itulah makanya kenapa aku juga lewat edukasi sih kebanyakan yang aku tekanin. Jadi ayolah sama-sama kita aware gitu bahwa gimana pun juga kita itu kalau misalnya pengen maju bareng ya kita harus aware bahwa yang harus kita bantu itu orang kita gitu loh, UMKM kita yang jualan, yang bikin sendiri asli dari sini gitu, yang pakai tenaganya kita, penjahit, crafter, kayak gitu-gitu. Jadi lewat edukasi, cuman memang sangat-sangat berat, tetap banyakkan orang-orang yang suka murah, dan itu menurutku wajar. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya kita susah ngelawan mereka, ya otomatis pengennya sih pemerintah memfilter gitulah. Paling nggak parah-parah banget gitu loh.
ada kebijakan-kebijakan gitu. Misalnya kalau mau impor ya ongkirnya dimahalin kayak gitu. Soalnya dari Jawa ke Kalimantan aja 50.000, ke Papua 100.000 gitu. Nah ini dari China ke mana-mana tetap standar semuanya 12.000 gitu loh. At least dimahalin kayak kalau dari sana gitu. Atau minimal ada minimum order kayak zaman kemarin-kemarin kan setiap kita mau impor itu misalnya pengen harga murah harus beli berapa minimumnya, ada MOQ-nya 100 atau mungkin 1.000 kayak gitu. Nah, soalnya kan gini ya, kok contohnya HP pun ya, kalau misalnya HP antara beli di sini sama langsung di sana, misalnya aksesoris lah, anggaplah aksesoris HP atau apa gitu, pokoknya yang berhubungan sama elektronik. Yang mungkin marginnya cuman mereka bisanya cuman 10% gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya ditarik admin kan biaya adminnya marketplace itu ada yang sampai 7% gitu. Setahu aku kemarin ada yang curhat ke aku. Kalau aku sih kemarin karena nggak ikut paket-paket yang aneh-aneh sih, jadi ketariknya 4% gitu. Tapi kalau yang ikutan program-program bisa sampai 7% kan. Nah, jadi kan kalau kita cuma bisa ngambil laba 10%, terus masih ketarik admin 7%, kan ya laba untuk kita sangat-sangat sedikit gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya memberatkan mereka. Kenapa kok kita jualannya itu adminnya gede, tapi di sisi lain ada yang bisa masukin dengan gampang dengan harga murah, kecuali kalau kita adminnya oke lah ada, tapi nggak ada yang dari luar tadi itu gitu. At least salah satu gitu. Karena menurutku narik admin itu kan wajar ya, karena kan kita dapat fasilitas dari mereka. Tapi yang nggak wajar adalah ketika admin makin gede, terus tapi impor makin gampang. Gitu. Ada indikasi ini nggak sih? Mereka sebenarnya pengen jadinya ya mereka juga yang pengen jualan. Mereka juga yang pengen pegang barang. Mereka juga yang pengen nguasain marketnya. Bisa jadi seperti itu. Karena kan di negara lain kan sudah ada ya yang seperti itu. Jadi ini sebenarnya cuman opini kan. Maksudnya ini opiniku, bisa benar, bisa salah gitu. Karena sudah terjadi di luar negeri gitu. Nah, di sana kan juga awalnya gitu. Yang jualan tuh seller-sellernya, semuanya seller-seller. Tapi lama-lama di apa ya? Semuanya mereka jual sendiri, dikirim dari gudang mereka sendiri seperti itu. Mungkin belum terjadi untuk dalam waktu cepat, tapi bisa jadi nanti. Tapi ini cuma opini saya pribadi. Kalau ngelihat itu bisa jadi arahnya ke situ ya? Bisa jadi. Karena gimana pun juga mereka punya datanya toh. Ya di satu sisi sebenarnya nggak bisa nyalain mereka juga karena mereka sebagai institusi bisnis ya mereka berhak untuk mencari apa yang memang paling efektif buat mendapatkan revenue buat perusahaan mereka kan. Tapi mungkin yang gue lihat di sini adalah begini loh, mereka menciptakan ketergantungan terhadap platform-platform tersebut itu yang bikin yang seller-seller kecil-kecil ini nih jadinya tuh merasa berat karena mereka udah merasa nyaman, udah jualan di situ, dapat jualan banyak di situ, dapat income di situ, tapi ketika sistemnya peraturannya pelan-pelan dirubah demi kepentingan yang punya marketplace-nya, ya otomatis si yang jualan, orang-orang yang jualan kecil-kecil ini jadi merasa kok gue merasa kayak makin lama makin tersisi nih, makin nggak diprioritasin nih dari tempat ini. Dan ya efek ketergantungan ini sih yang menurut gue nih ini sebenarnya ya kalau menurut gue nih kayak misal lu bikin website sendiri sebenarnya gue lebih setuju begitu sih ya. Jadi kita nggak bergantung terhadap satu platform atau sistem. Jadi ketika sistemnya ini misalnya let's say nggak ada
atau tiba-tiba hilang atau tiba-tiba merubah sistem dan lebih merugikan kita mau kemana? Itu kan kayak jadi menghilangkan tempat kita cari duit kan sebenarnya kan kalau kayak gitu kan. Yes, yes, betul. Jadi memang sebaiknya itu kita nggak bergantung sama platform tertentu ya. Jadi contohnya aku dulu dari 2011 sampai sekarang 2021 itu platformnya kan ganti-ganti terus gitu loh. Tapi kan tetap bertahan dan makin meningkat gitu loh. Karena aku nggak pernah bergantung pada sebuah platform sama sekali gitu. Nah, dari awal dulu zaman PB aku juga bikin grup di PP gitu. Mereka aku itu sendiri, aku ada database-nya di PP-nya. Terus zaman-zaman landing page juga aku list building ya landing page. Jadi aku punya list building-nya sendiri. Terus aku arahin ke grup, ke komunitas. Jadi aku punya database-nya sendiri juga di komunitas itu. Nggak bergantung sebuah platform yang istilahnya cuma satu doang gitu, enggak. Jadi ketika memang kita butuh pindah-pindah itu nggak ngaruh gitu loh. Sewaktu-waktu misalnya nih yang terburuk Facebook pun di ban misalnya dari Indonesia, aku kan tetap punya gitu karena aku punya website vindika.com itu tadi. Mereka udah biasa jualan di situ karena ekosistem di tempatku aku ajarkan untuk hanya order di tempatku tadi gitu, nggak berlaku order di tempat lain seperti itu. Jadi menurutku kenapa sih aku ngajarin mereka untuk jualan nggak bergantung ke marketplace ya, karena takutnya kayak gitu sewaktu-waktu kita digantikan kita masih bisa hidup gitu. Itu sih maksudnya awalnya tuh kayak gitu. Dan di konten lo yang lain lo juga sangat ini ya, aware banget dengan, dan lu pakai istilahnya apa, penjajahan digital ya. Ya gimana ya kalau penjajahan digital ya, mungkin kita secara nggak sadar sebenarnya kita udah dari kapan-kapan udah dijajah dalam tanda kutip ya secara digital sih, nggak cuma marketplace ya, sosial media, atau mungkin juga ya dengan ya begini deh, kita pakai handphone kita pasti nggak bisa lepas dari namanya Google lah. Iya kan, kita udah nggak bisa lepas dari itu karena biar gimana pun kita sudah di set sedemikian rupa supaya kita akan tergantung dengan platform tersebut, nggak bisa enggak gitu. Iya sih, kalau itu PR banget sih memang ya. Menurutku gini, kalau misalnya oke, ada sebuah platform yang jadi wadah kita, tetapi di sisi lain mereka itu nggak datengin dari luar gitu. Itu it's okay karena kalaupun mereka yang namanya data mining itu kan udah umum ya, di mana-mana bisa memang itu yang dilakukan di mana-mana, cuman at least nggak terus dibombardir sama produk luar gitu. Karena ada beberapa yang kita tahu marketplace yang lainnya kan nggak seperti itu gitu loh. Jadi nggak apa ya, kita jualan tapi nggak dibombardir sama produk asing gitu loh. Bener mereka punya datanya, kita tahu apa yang laris, tapi yang ngisi ya orang-orang kita sendiri gitu. Yang ngisi orang Indonesia sendiri, seller kita sendiri kayak gitu. Nah, sayangnya kalau digunakan untuk sebagai kesempatan nih, dibukalah seluas-luasnya untuk impor tadi itu. Ya jadinya data yang terkolek tadi kita juga gitu loh, gampang banget, kelihatan dong ini yang laris, ya udahlah kita jualan langsung aja yang laris, yang lagi laris gitu, belinya langsung ke mereka. Itu sih yang maksudku penjajahan digital itu. Tapi kalau misalnya memang ada ya syukur-syukur di stop ya, mungkin nggak orang-orang nggak sesakit hati ini juga gitu.
Jadi sebenarnya aku tuh nulisnya tuh cuman karena apa ya, kayak semacam aspirasi aja. Tapi Ya rame loh. opini sih sebenarnya. Tapi Opini. rame loh. Apa? Konten lu yang itu, Aku nggak tahu. beberapa postingan itu rame loh. Aku sendiri yang nggak nyangka banyak yang ngepost, dan itu kan artinya yang mengalami hal yang sama bukan cuma aku ternyata gitu loh. Jadi aku kan nggak nyangka, cuma namanya bikin konten ya kan, kita sama-sama di IG microblog kan tahu ya, maksudnya microblogging kan ya udah pokoknya bikin konten gitu. Ya kalau ternyata banyak yang nge-share, aku juga kaget gitu loh. Dan apa, itu kan artinya related gitu sama mereka, sama kehidupan mereka. Kalau enggak kan ya nggak mungkin banyak yang share gitu. Cuman ya kalau memang aku salah-salah ngomong ya, yang namanya juga nggak sengaja, itu kan cuman apa ya istilahnya, aspirasi gitu. Ya jadi kalau ada salah-salah ya aku minta maaf gitu. Ya sebenarnya gimana ya? Menurutku konten lu nggak salah ya. Kayak tadi lu bilang, lu menyampaikan aspirasi kan, lu menyampaikan mungkin keresahan lu lah. Ini kayak ada sesuatu yang mungkin menurut lu something wrong nih, dan mungkin banyak orang yang nggak aware, dan lu mengajak orang coba yuk kita lihat lagi nih, kita coba belajar untuk kritis, kita lihat ini ada sesuatu nih. Takutnya ini akan terjadi dalam waktu dekat atau mungkin ya masih lama, tapi ya jangan amit-amit, jangan sampai kesampaian lah kalau misalnya kita nggak aware. Ya tapi gimana ya, sebenarnya gini kan kita juga punya pilihan kan untuk nggak jualan juga di tempat itu kan, tapi memang benar nggak bisa dipungkiri traffic dan exposure-nya kalau kita taruh di marketplace pasti lebih gede, karena orang udah, ya ini namanya udah nama masalah branding lah ya, brandingnya udah terlalu kuat, orang tahu pokoknya kalau mau belanja aman, nyaman, dan dengan berbagai macam cashback dan bonus-bonusnya dan promonya ya ke marketplace. Kalau kita bikin website sendiri, bisa nggak? Bisa. Kita bikin online shop sendiri, bisa. Tapi apakah kita punya budget marketing dan resource sebesar mereka atau enggak? Itu yang mungkin akan berat banget sih. Apalagi kalau nggak ngerti ya. Karena gini loh, gue juga masih menemukan ternyata masih banyak orang yang berpikir ketika mereka bikin online shop, atau mungkin taruh di marketplace, di-upload, mereka berpikir pembeli akan langsung datang dengan sendirinya. Padahal kan nggak begitu caranya kan. Nggak begitu caranya kan. Butuh effort lagi, butuh gimana kita, ya kalau misalnya ngomong tentang marketing, flow-nya dari kita bikin iklan, promosi, kita bikin public relation-nya mau gimana, kita mau publisitasnya gimana, brandingnya gimana, nanti kita mau sales-nya gimana, ya itu kan semua harus dipikirin kalau memang benar-benar pengen ini ya, pengen bener-bener jalan. Tapi kan banyak orang nggak ngerti. Mereka berpikir dengan menaruh itu di Instagram atau misalnya di sosial media, mereka berpikir udah melakukan yang namanya digital marketing. Tapi kan nggak kayak gitu kan. Iya betul. Itu juga sih yang jadi apa ya, aku konten-kontenku sebelumnya kemarin-kemarin itu kan sebenarnya bahas itu bahwa jualan itu nggak sesimpel itu. Jadi kalau di IG itu juga ada prosesnya, ada brandingnya, ada edukasinya juga, dan kita perlu narik juga ke misalnya komunitas atau list building kayak gitu-gitu. Nah itu sih yang aku ajarkan. Karena kalau misalnya kita cuman ngupload doang gitu ya, itu kan sama aja kayak kita, contohnya kita punya etalase terus kita taruh aja di pinggir jalan gitu. Ya orang lalu lalang sih, cuman ya belum tentu ada yang beli kan gitu. Betul. Karena kan mereka nggak tahu itu etalase apaan sih gitu kan, nggak ngerti itu kamu jualan apa, nggak ngerti gitu. Mereka cuman ngupload doang, sama aja kayak ya udah di beber udah terus nggak ada orangnya, nggak ada demonya. Tapi kan beda ketika misalnya kita jualan panci lah gitu, panci taruhlah di atas meja gitu, terus kita edukasi mereka, oh panci ini kalau dikasih ini nggak leket loh, kalau di ini lebih mateng loh, kalau dikasih ini ternyata nggak minyakan loh, atau kayak gimana, terus dikasih juga resepnya kayak gini loh ibu-ibu, kalau mau masak enak gitu, enaknya
nanti pakai ini, itu minyaknya nggak bleber atau apa whatever itu. Nah itu barulah mereka tertarik untuk beli gitu. Jadi sebenarnya sih mendingan kayak gitu stepnya. Jadi fokusnya itu ke toko kita, ke branding kita, dan tempatnya ya terserah kita mau jualannya di mana gitu. Jadi nggak cuma bergantung dari traffic salah satu platform aja. Jadi di mana-mana ada, mau pindah-pindah tetap bisa. Yang penting kita marketingnya itu paham flow-nya kayak gimana. Nah, terus untuk masalah ini marketplace ini tadi aku baru saja dapat info dari ada salah satu, kan kemarin aku banyak di interview sama media-media kan, media-media mereka tuh bilang sebenarnya pemerintah sama marketplace-nya sendiri itu habis dengar ini, sekarang mereka lagi arrange kebijakan gitu. Jadi ya semoga nanti kebijakannya bisa segera terrealisasi. Ada salah satu kebijakan kayaknya udah mau dirilis kayaknya dalam minggu-minggu ini. Cuman masih belum bisa diumumin sekarang karena kan masih internal kan itu. Jadi aku rasa ya dari kontenku at least bisa nyampe lah ke mereka, akhirnya bisa ada kebijakan itu gitu. Kalau nggak ada yang bersuara kan nggak ada kebijakan gitu, otomatis kan makin kemana-mana perang harganya gitu. Di platform tersebut jadi bisa jadi kalau nggak ada kebijakan kan makin malah kemana-mana, makin yang seller asingnya lebih banyak kayak gitu-gitu sih ditakutkannya kalau nggak ada yang bersuara gitu. Jadi at least habis dari kontenku viral itu jadinya beberapa hubungin aku. Ada juga yang tadi bilang katanya ada yang mau ngomong ke Menteri Perdagangan kayak gitu-gitu sih. Terus beberapa media juga bilang seperti itu, mereka udah mendengar dan mau ada kebijakan gitu. Lu ini nggak sih, pernah menyangka nggak sih dari konten yang lu post itu bisa viral, dan ya mudah-mudahan nih ya, mudah-mudahan nanti nih, gue nggak tahu kapan, mungkin nanti setelah ini gue publish podcastnya mungkin aja udah kebijakannya udah berubah, udah ini udah terjawab ya aspirasi lu. Lu pernah menyangka nggak sih ini kalau lu bikin konten gini viral dan ya let's say bisa bikin perubahan lah? Enggak banget, soalnya kan aku memang dari dulu suka nulis gitu. Tapi tulisan lu bagus sih. Kenapa? Tapi tulisan lu bagus sih. Jadi aku memang suka nulis sih dari SD. Teman-temanku waktu SD itu suka baca tulisanku. Jadi di binder-binder gitu kan, nulis-nulis gitu. Jadi memang suka dari dulu. Yang nggak nyangka aja yang ini kemarin sampai kemana-mana, sampai ada yang ngepost di akun gosip di mana-mana pokoknya. Gak nyangka banget. Soalnya ya cuman tulisan biasa, aku pikir ya tulisan biasa yang unek-unekku gitu, yang selama ini aku lakuin karena berhubungan sama mereka, dan aku mendengar hal seperti ini tuh nggak 1 kali 2 kali, karena kan bertahun-tahun gitu loh ada di dunia ini gitu, di dunia bisnis gitu, bertahun-tahun di komunitas istilahnya UMKM lah ya, yang bikin klaster sudah lama. Jadi dengerin hal-hal kayak gitu udah katam lah ya. Jadi cuman ya aku ketik-ketik itu aku bikin konten nggak sampai 20 menit kok. Nggak sampai 20 menit. Sampai 20 menit tapi impact-nya gila ya. Kalau tadi lu bilang berapa? 30.000 orang yang share itu banyak loh. Iya, itu yang di aku doang. Yang di Twitter katanya udah nyampe puluhan ribu juga. Oh, di Twitter ini ngambil screenshot dari Instagramnya. Punya aku. Cuman yang aku sebel beberapa dipotong-potong sih. Oh, iya, Dipotong-potong, disambung-sambungin sama yang kemarin heboh kurir itu. Jadi pada
responnya beda. Padahal fokus dari awal tuh adalah masalah perang harga ini gitu loh. Kenapa sih kita sebagai yang jual kok harus jualan mahal, ongkirnya mahal gitu. Tapi kalau yang dari luar harganya murah, nggak ada minimal order, bisa beli satu, nggak pakai pajak, ongkirnya murah, free ongkir pula gitu. Ya kalau dipotong-potong mah itu mah nggak heran lah, sering kayak gitu. Makanya gue kadang-kadang kalau kayak gue sendiri, kalau konten podcast yang memang agak-agak sensitif, suka gue kasih timer di YouTube. Kalau yang buat di video ya, gue kasih timer biar kalau orang mau motong-motong, nah udah ada timernya nih. Ya pantas ya kalau dari Kobusia tuh pasti ada timernya, fungsinya untuk itu berarti ya. Iya, kamu kalau dipotong-potong ini, soalnya ya gitulah, kita nggak pernah tahu konten kita tuh diapain sama orang lain. Karena kan kita udah publish nih, Kadang-kadang ada yang mereka download, mereka upload lagi, mereka potong-potong sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri buat bikin konten lagi, ada yang kayak gitu. Atau mungkin juga mereka cuman buat apa nih yang kita nggak pernah tahu lah. Kita nggak pernah tahu. Makanya kadang-kadang kita juga harus hati-hati juga sih kalau bikin konten yang memang isunya memang sensitif ya, atau melibatkan orang Iya, lain. sampai ada loh yang bilang intinya kayak aku tuh anti anti impor, anti produk impor atau anti platform impor, gak boleh pakai Facebook, gak boleh kayak gitu-gitu kan itu sesuatu hal yang jauh-jauh berbeda dengan apa yang aku aspirasikan gitu loh. Kok jadi kemana-mana gitu. Ya karena Aku karena kan ngeliat dari mereka awal nggak. karena mereka ngeliat mungkin cuma sepotong-sepotong. Mereka hanya melihat kontennya doang dan sepotong-sepotong tanpa melihat secara konteks keseluruhannya tuh sebenarnya apa sih yang lagi sedang mau dibicarakan. Ya sering lah kalau Iya. apalagi netizen sini sering banget kayak begitu. Iya, padahal aku nggak pernah kayak ngelarang kalian pakai produk impor, nggak pernah ngelarang kalian pakai, nggak usah pakai platform itu juga nggak pernah gitu loh. Yang aku tekanin kan kebijakannya gitu dan bahayanya kalau ini terus-terusan terjadi kan itu sesuatu hal yang berbeda gitu loh. Betul. Terus dibilang kenapa pakai apa produk impor kamu juga pakai HP Samsung gitu. Kamu juga ngepostnya di punyanya orang asing kayak gitu-gitu kan. Kan ini sesuatu hal yang berbeda gitu loh. yang diurusin harganya sama seller asing yang jualannya gampang, impornya gampang. Akhirnya kan ada efeknya di situ. Efeknya adalah bikin UMKM susah jualan. Nah, kalau kayak misalnya Samsung kayak gitu kan mau jualan di sini lah mau nyaingin siapa? Emangnya di Indonesia udah ada HP-nya gitu. Kan belum ada HP-nya kan nggak merusak harga HP di Indonesia gitu loh. Di Indonesia belum ada produk itu, kenapa terus kita pakai Samsung nggak boleh gitu kan lucu gitu loh. Ya gitu deh. Tapi menurut gue dengan adanya haters itu tanda gitu, kalau melihat sisi positif ya itu tanda berarti lu udah punya fans. kalau lu kalau lu udah punya haters, lu intinya sebenarnya lu udah famous lah. Lu udah mencapai tahap famous tertentu, makanya lu sampai punya haters. Aduh, aku sampai beberapa hari ini tuh apa ya kayak mau baca komen, baca DM itu kayak nggak berani gitu loh, kayak takut aja soalnya ada aja yang maki gitu. Aku nggak tahu sih, makanya aku bingung ini apa kalau emang aku salah ya aku minta maaf aku gitu. Soalnya kan aku juga nggak nyangka kalau bakalan se-viral itu gitu loh. Ya kalau ada yang nggak suka ya udahlah nggak usah di-share lagi gitu. Toh juga dari pemerintah sama dari platformnya sendiri udah ngasih feedback positif gitu loh. Udah oke lah aku bantuin solusinya seperti ini dan memang sudah ada yang berjalan dalam waktu dekat ini gitu. Tadi aku dapat info sih gitu. Tapi hatersnya itu tetap maki-maki. Pastilah. Aduh. Pasti. Karena menurut mereka, kalau ada kesempatan gue bisa head speech ke seseorang, ya gue ambil itu. Tanpa mempedulikan mereka ngerti atau enggak sebenarnya. Konteks yang sedang dibahas itu apa. Ya, nggak salah.
Microsoft kemarin menetapkan kalau netizen negara kita sebagai netizen yang paling tidak sopan, ya nggak salah. Ya, begitulah. Ya, tapi sisi positifnya tetap ya, pemerintah dan juga platform sendiri memberikan ini ya respon ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini ada perubahan lah ya, yang nggak memberatkan UKM lokal. Ya semoga terjadi inilah ya kesetaraan. Ya, gue jujur ya, gue jarang sih belanja di marketplace sebenarnya. Ada tapi jarang banget. Nggak sesering yang mungkin orang-orang yang doyan belanja di marketplace. Tapi ya mudah-mudahan sih ya something good's coming lah. Oke deh, thank you Vinda untuk ngobrol-ngobrolnya nih. It's nice talking with you. Sukses ya untuk ininya. Ya, nanti gue akan taruh ini ya, taruh link Instagram lu juga di description. Jadi kalau ada orang yang pengen mungkin mengenal Vinda dan bisnis online-nya lebih jauh, bisa klik nanti linknya di bawah. Oke, thank you ya. Siap, makasih.